Jadi tema kita pada malam hari ini putus asa, ingat Allah. Nah, yang saya pertanyakan gitu, kenapa sih sama Kak Mada sama Kak Rizky sendiri? Menurut Kak Mada sama Kak Rizky sendiri, mungkin dari yang lebih tua bisa menjawab terlebih dahulu. Eh, Maksudnya seperti ini, kenapa sih ketika kita putus asa, kita itu harus mengingat Allah gitu? Kenapa nggak mengingat ayah? Kan kebanyakan tuh orang pada kalau lagi putus asa, lagi down, ya namanya remaja kan ya, mesti dia paling curhat ke ayahnya kayak cerita, tadi tuh aku gini loh ya, kan kesel tahu gitu. Jarang orang itu berbalik kepada Allah. Nah, bagaimana sih caranya mengubah konsep tersebut agar mereka tuh ke jalan yang benar konsepnya sesuai syariat Islam, bukan memiliki konsep sendiri. Oke, mungkin dari sini kita kasih waktu 10 menit kepada Kak Rizky untuk memaparkan materinya, terus dilanjut sama Kak Mada. Oke, silahkan Kak Rizky terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak. Betul, ketika kita sebagai seorang manusia, nggak cuma seorang muslim sebenarnya, konsep bagaimana ketuhanan itu kan ada berbagai macam agama. Khususnya kita sebagai seorang muslim yang punya konsep takdir, konsep qadha dan qadar, bagaimana roja dan khauf kepada Allah, punya harapan dan punya rasa takut juga sama Allah. Dan banyak konsep-konsep yang mendesain hati kita dan pikiran kita tuh supaya fokus kepada Allah, sehingga kita menjalani kehidupan ini tuh tenang, nggak terbebani. Kalau seneng, nggak terlampau seneng sehingga maksiat atau lupa sama Allah. Kalau susah juga nggak terlampau menyalahkan Allah dan terlampau terkesan seperti kita tuh kufur, apalagi sampai mencaci maki Allah. Katanya Allah adil, katanya Allah begini begitu, kok saya susah, kok saya segala macam lah. Kalau tadi pertanyaannya, kenapa kita harus ingat Allah ketika kita di ambang putus asa ya, bukan pas sudah putus asa. Ini ketika kita dapat masalah yang mengguncang hati kita dan pikiran kita, sehingga kita punya rasa nyerah. Duh, berat banget nih, nyerah aja lah. Nggak usah dilanjut aja lah, dan seterusnya. Satu, karena Allah zat yang la yamut, dia nggak pernah mati. Bahkan la yafutu, dia nggak ngantuk. Wala yanamu abada, nggak pernah tidur selama-lamanya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia satu-satunya zat yang punya segalanya. Maha kaya iya, maha kuat iya, maha tahu iya, maha segalanya. Sehingga ketika kita ingat Allah, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, itu kita kembali pada sandaran yang gak pernah jatuh, sandaran yang gak pernah lemah, sandaran yang gak pernah miskin, yang selalu hidup, bahkan Samir, maha mendengar, Basir, maha melihat. Tapi kalau kita ingat sama selain Allah, jangankan ayang, yang udah jelas haram ya. Kalau kita punya sandaran pejabat aja, punya backingan pejabat, pada masanya dia akan tumbang, dia akan diganti sama pejabat yang lain. Jenderal, seberapa lama jenderal menjabat? DPR, seberapa lama dia menjabat? Jabatan akan turun. Kalau kita bersandar pada orang kaya akan miskin. Kita kemarin tahu musibah di Turki itu yang gempa berapa skala liter. Apartemen, mobil-mobil mewah, rumah-rumah, saham-saham besar. Ludes hanya sepersekian menit itu, sepersekian detik. Kalau kita bersandar pada orang kaya akan miskin pada saatnya. Kita mungkin sekarang lihat Raffi Ahmad, kita mungkin sekarang lihat siapalah orang-orang kaya. Apakah ada jaminan dia selamanya seperti itu? Rafathar apakah akan kaya melanjutkan kekayaan bapaknya? Nggak mungkin, bukan nggak mungkin, nggak tentu, belum tentu. Gitu. Betapa banyak orang yang kaya, yang bapaknya punya jabatan dan seterusnya, anaknya nggak bisa ngelola, akhirnya miskin, jatuh miskin, gitu ya. Jual aset-aset bapaknya dia nggak bisa ngelola. Banyak. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan tuh gitu, hari-hari tuh gitu. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Sekarang lapar, besok kenyang. Sekarang kenyang bisa jadi besok lapar, miskin dan seterusnya. Sekarang bahagia bisa jadi tahun besok sedih. Yang sekarang sedih bisa jadi tahun besok senang. Begitu aja terus. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Digilir dan digulir sama Allah. Dikasih kesini senang, kesini sedih, tergantian, sini sedih, sini senang, sini sedih, kayak gitu aja. Jadi itu jawabannya.
Kenapa kita harus ingat Allah kalau kita ada masalah? Apalagi mau sampai titik putus asa dan menyerah. Karena supaya kita semangat lagi dan bangkit lagi. Oh iya. Dan ini konsep yang indah banget. Ketika Allah berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu benci sesuatu padahal itu baik buat kamu. Saya kasih contoh gini. Kalau kata Imam Ibnu Ajibah ketika mensyarah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang tua yang mengambil permen dari anaknya itu dengan ilmunya, tapi anaknya nangis itu karena ketidaktahuannya. Misal, anak kecil itu kan suka yang manis-manis umumnya ya, es krim, permen, gulali, apalah yang manis-manis itu anak kecil suka. Dan dia kalau dikasih sekali besok minta lagi, atau bahkan di hari itu dia minta udah bisa 2 kali, 3 kali, mau lagi, mau lagi. Kalau orang tua yang cerdas dan dia paham, dia akan ambil paksa itu, nggak diturutin, atau sebelum dibeliin baru minta doang udah dicuekin. Jangan, nggak dikasih. Kalau ada orang datang ke rumah karena si anak ini nangis, kamu kenapa dek mau permen? Dibeliin, diambil sama orang tuanya, nggak dikasih. Dibiarkan anaknya tantrum, nangis guling-guling di ruang tengah kah atau di kasur, loncat-loncat, itu dibiarin. Karena apa? Orang tua paham. Kalau saya kasih permen terus, es krim, gulali, apa segala macam, dia bakal batuk. Kalau batuk mungkin radang, nggak bisa tidur, batuk-batuk terus, tidurnya nggak nyenyak, atau mungkin penyakit gula ke depannya 10 tahun 20 tahun lagi. Bahaya kalau dikasih manis-manisan terus. Tapi si anak ini dia bakal nganggap orang tuanya itu jahat, orang tuanya itu kejam, orang tuanya itu sadis. Kok saya minta, saya mau, kok saya nggak dikasih? Anak kecil kan pikirnya baru sebatas itu. Saya mau, saya nggak dikasih, orang tua jahat. Padahal sebaliknya, pas nanti begitu dia besar, dia obesitas atau dia apa, baru dia nyesel. Dulu kenapa ya saya nggak ikutin kata orang tua, dulu kenapa orang tua, nah kayak gitu. Pas dia besar, dia sehat, dia apa, dia paham kalau banyak makan manisan itu nggak baik, dia bakal bersyukur, oh ternyata dulu orang tua saya melakukan itu tuh bukan jahat, tapi karena saya belum tahu. Pun demikian kita teman-teman, dalam kehidupan ini kadang kita dapat masalah, mau kaya susah, mau apa misalkan nggak tercapai, udah berjuang, udah sedikit lagi finish, gagal apa. Kadang kita mencaci maki Allah, ya Allah katanya engkau adil begini-gini, usaha tidak mengkhianati hasil dan seterusnya. Saya udah sabar, tawakal, saya ikhlas, saya berjuang karenamu, kok saya gagal. Kadang kita caci maki Allah apa segala macam. Padahal Allah tuh seperti tadi perumpamaan orang tua tadi, melakukan sesuatu membuat kita tuh sedih tuh karena ilmu, karena Allah alim, maha mengetahui. Makanya di ayat yang tadi, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ujung ayatnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tuh maha tahu ke depannya kamu tuh bagaimana, dan kamu nggak tahu. Jadi kalau kamu dapat musibah, kembali kepada Allah, sabar, dan yakini bahwa yang kamu sedang usahakan tuh nggak baik. Konsep jodoh juga kayak gitu. Mudah berusaha sama satu orang, gagal. Padahal menurut kita dia terbaik. Tapi menurut Allah bukan dia yang terbaik. Kalau lo dia yang terbaik, pasti dipasangin sama kita. Kayak gitu dan seterusnya. Jadi begitulah. Kita punya konsep yang sangat indah dalam Islam. Oke, baik. Terima kasih atas sedikit ilmunya gitu kan ya. Mesti para member di rumah itu udah penasaran. Kenapa sih? Tapi kebanyakan ya, orang keputus asa itu mesti datangnya sama Allah gitu. Jarang datangnya sama teman kita yang saling sharing kepada kita. Karena pada hakikatnya mereka ini sadarnya ketika di saat mau mendekati putus asa, di saat mau mendekati gulung tikar, atau di saat gulung tikar gitu, baru sadar bahwa apa yang selama ini dilakukan itu salah, itu tidak benar konsepnya. Oke, baik, seperti itu. Mungkin untuk teman-teman juga yang sedang nonton pada malam hari ini live-nya kita, untuk siapkan juga pertanyaannya, setelah nanti Kak Mada kita akan buka sesi tanya jawab. Oke, untuk Kak Mada, waktu di layar saya persilahkan dengan pertanyaan yang sama. 10 menit ya waktunya. Iya, aman aja. Tadi kan udah serius-serius banget ya. Karena nggak mau jawab serius-serius banget ah. Kita bercanda-bercanda aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'in wa yukafi'u mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesimpel begini.
kenapa sih kalau kita itu putus asa nih? Apa enggak mau dekat-dekatnya aja deh? Lu tuh harus ke Allah gitu. Lu jangan ke ayang lu. Nah, sesimpel teori, misalnya kita semua nih. Kita semua kan kadang-kadang, apalagi yang kuliah ya, nilai bagus, itu harus ngejar dosen dulu, bukan dosen yang ngajar kita. Pasti tuh. Karena di sistem perkuliahan tuh udah nggak ada tuh dosen-dosen ngerja kita tuh. Sama aja. Kayak misalnya nih, pengen hidup selamat, pengen hidup bahagia, fiddin wad dunya wal akhirah. Itu kan yang kita sering sebut-sebutin tuh, fiddin wad dunya wal akhirah rahmatullahi alaihi wa ridwanuhum alaihi ajmain, amin. Tapi ketika kita doa seperti itu, pengaplikasiannya di dunia nyata nggak ada. Sebenarnya doa-doa kayak gitu tuh tujuannya apa sih? Ini kata guru Ana ya, bukan kata guru Ana, bukan kata Ana sendiri. Doa seperti itu untuk menyandarkan hati kita kepada Sang Pencipta. Tuh, kita doa nih kayak begini nih, doa kayak begini. Tapi hati kita sendiri aja kadang-kadang nggak nyandar ke Sang Pencipta. Itu yang nyebabin, mohon maaf, banyak orang bunuh diri, banyak orang stres. Makanya sekarang RSJ lumayan penuh dah tuh dah. Penyebabnya karena apa ya? Itu sendiri. Kita berharap kepada yang nggak pasti. Secara kita nggak sadar. Kalian aja, kalau yang kalian nggak pasti aja kalian tinggalin, ini lagi udah stres, ngeharapnya yang nggak pasti ke manusia. Nah, di situ yang sebenarnya titik letaknya. Kenapa harus berharap sama Allah? Jawaban simpelnya karena Allah itu adalah hal pasti. Nah, Allah itu hal pasti. Anang nggak mau nyebutin dalil karena sudah ada Ustazun Al-Kiram kita yang insya Allah lebih berilmu dari Ana daripada Ana lah ya. Sudah ada Ustazun Al-Kiram. Ana nggak mau nyebut dalil. Kita main dalil akli aja. Kita main ilmu mantik. Sekarang kalau antum di dunia, antum bilang nggak ada yang nyiptain, terus Allah dikemanain? Antum HP aja misalnya nggak ada yang nyiptain, antum aja nggak percaya. Masa ya Allah nggak percaya? Gitu aja, ya kan? Intinya kita ambil dari kitab Adab Sulukil Murid. Nah, kita ambil dari kitab Adab Sulukil Murid lil Imam Al-Haddad. Alhamdulillah Rabbil Alamin allazi yakzifu iza sya'a fi qulubil muridin law'atal iradah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi yakzifu, yang kalau dia mau dia nurunin iza sya'a fi qulubil muridin ke hati seorang murid. Murid itu jamak dari kata yurid, yaitu berkeinginan. Law'atal iradah, berbentuk keinginan pula. Keinginannya tuh untuk apa? Berharap sama Allah. Keinginannya itu untuk mendekat dengan Allah. Makanya ketika kita lihat orang kalau lagi depresi, nih kalau lagi depresi nih misalnya nih. Misalnya Ana ya, Ana nggak mau ngambil contoh lain deh. Atau nggak Kak Intan aja kita ambil contoh. Kak Intan kalau depresi naik motor ngebut. Weng. Kak Intan kalau lagi habis itu nabrak ceder. Misal. Kenapa? Dia udah nggak kepikiran lagi untuk menyandarkan masalahnya di doa. Karena balik lagi kita ambil teori tadi. Kalau kita udah nyandar sama Allah, berarti Allah yang berkeinginan untuk lu nyandar sama gue aja, nggak usah ke makhluk lain. Gitu loh. Sesimpel itu, sebisa dipahamin itu. Untuk kenapa kita, udah lu jangan ngarep ke manusia deh. Kita juga bakal ngambil kata-katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gue kalau ngarep ke manusia berkali-kali, udah dikecewain berkali-kali bro. Itu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau dibahasain kita ya. Terus Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngomong lagi, tapi kalau gue ngeharap sama Allah, sama penciptanya gue, kadang-kadang yang nggak gue pengen tapi bagus buat gue, itu langsung dateng gitu loh. Nah, jadi seperti itulah jawabannya kenapa bisa kok kalau kita lagi harus berharap ya lalu. Mungkin agak muter-muter nggak jelas, tapi emang ya orangnya muter-muter nggak jelas lah. Pokoknya jangan lupa dipahamin, ya. Allahu a'lam bishawab.
Oke, Masya Allah, terima kasih Kak Mada atas penjelasannya. Mudah dipahami kok Kak, bahasanya enak banget. Semoga teman-teman di rumah juga bisa memahami. Oke, karena ini belum ada pertanyaan dari teman-teman nih, silakan buat teman-teman yang mau bertanya bisa di kolom komentar atau di kolom pertanyaan ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih kepada pemateri kita pada malam hari ini. Saat kita putus asa nih ya Kak, kan kadang ada rasa-rasa susah untuk berserah diri kepada Allah. Nah, gimana nih cara mengatasi rasa-rasa seperti itu? Kita tuh tahu konsep-konsepnya kalau kita itu tugasnya ya berusaha juga berdoa, tapi kadang yang ketinggalan itu tawakalnya. Gimana kita benar-benar bisa percaya kepada Allah dan menyerahkan segalanya kepada Allah biar Allah lah yang ngatur hasilnya kayak apa. Kita kan tugasnya ya udah berdoa juga berusaha. Nah, pertanyaan seperti itu nih untuk Ustadz Rizky boleh dijawab terlebih dahulu, nanti dilanjut oleh Kak Mada. Waktunya sama ya 10 menit. Silahkan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita jangan merasa diri kita tuh pintar, atau kita tuh bisa, atau kita tuh mampu. Itu yang pertama. Supaya kita nggak ngerasa putus asa kembali kepada Allah. Supaya kita, kalau ada masalah itu ya kembali ke Allah tuh kita nggak merasa diri kita tuh pintar. Kalau kita ngerasa diri kita bisa tuh kita nggak butuh sama orang lain. Kenapa kita ke orang gini? Kenapa kalau kita motornya rusak itu kita ke bengkel? Kenapa kalau kita sakit gigi datang ke dokter gigi? Kenapa kalau kita sakit tulang datang ke dokter tulang, tukang urut? Kenapa kalau kita lapar GoFood atau datang ke warung makan atau ke pasar beli bahan makanan? Kenapa? Nah, itu karena kita merasa nggak bisa, nggak mampu. Kalaulah kita mampu benerin motor kita sendiri, kita nggak bakal ke bengkel. Kalau kita mampu ngobatin gigi kita sendiri, kita nggak ke dokter gigi. Tukang cukur sekalipun, kalau dia mampu cukur rambutnya sendiri, dia nggak datang ke tukang cukur lain. Kenapa saya kalau cukur mesti ke barbershop atau ke Asli Garut, Asgar, ke Pangkas? Karena saya nggak bisa nyukur rambut saya sendiri, makanya datang ke jasa-jasa. Nah, ketika kita ngerasa mampu, maka kita nggak akan datang ke jasa-jasa tadi. Begitulah kita dalam kehidupan, teman-teman. Kalau kita mampu mengatasi semua sendiri, kita tuh merasa mampu, merasa bahkan hebat, dengan akal yang intelektualnya tinggi, dengan harta yang glamor, di mana-mana hartanya, jabatan yang tinggi, nama yang besar misal. Kalau udah sampai puncak kita merasa kita mampu, hebat, itu kalau ada masalah kita nggak kembali lagi ke Allah. Kita akan bersandar pada akal kita, bersandar pada jabatan kita, harta kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi, gimana caranya kalau kita putus asa itu ya kita kembali ke Allah tuh nggak repot-repot, nggak malah ya jangan merasa pintar, jangan merasa kita tuh mampu. Gitu. Gini teman-teman, kita ngedip aja tuh kita nggak mampu. Itu atas izin Allah. Lisan kita ngucap satu huruf pun itu atas izin Allah. Semua di muka bumi ini, berpindahnya satu pasir, jatuhnya satu helai daun yang sudah kering, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi itu tadi, jangan kita merasa kita tuh hebat. Kalau sindiran Quran tuh halus banget. Kalau di surat Al-Waqiah kalau saya nggak salah, tapi ayatnya saya agak-agak blur ini sekarang. Karena grogi di depan guru kita, Ustadz Habib Mada. Gimana ayatnya? Lau ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin atau apalah gitu. Kalau kalian merasa hebat, coba kalian nggak mati deh. Gitu kata Allah. Kalau kalian ngerasa hebat, coba kalian jangan mati. Hidup aja terus. Sampai lama gitu. Kalau emang kalian merasa hebat. Atau kalau kalian merasa hebat, nanti pas mati coba urus diri sendiri. Kayak gitulah. Disindir sama Qur'annya gitu. Bahasanya kalau kita emang merasa hebat, coba kita nggak usah mati. Jadi emang ternyata kita hebat, lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Innal insana wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah.
semua butuh kepada orang lain. Makanya disebut makhluk sosial. Nggak bisa sendiri. Untuk makan sendiri, untuk bikin baju sendiri, untuk bikin kendaraan sendiri, untuk bikin rumah sendiri, itu enggak. Pasti pakai jasa orang. Bikin rumah pakai jasa tenaga bangunan. Mau baju ya ke konveksi jahitan atau beli jadi. Jarang yang bisa semua tuh sendiri. Baju sendiri, makan sendiri, rumah sendiri, kendaraan buat sendiri. Enggak. Memang butuh orang lain. Sama orang lain aja kita sebutuh itu, maka harusnya sama Allah yang maha bisa segalanya kita lebih butuh. Allah alam musta'an. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Rizky. Jadi poinnya bagaimana cara kita biar bisa bertawakal sama Allah itu jangan merasa mampu ya Ustadz. Kadang kita merasa pintar, kita merasa bahwa kita bisa, tapi kita lupa ternyata segala sesuatunya itu selalu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh dari sudut pandangnya Kak Mada. Bagaimana Kak Mada? Perlu diulang lagi nggak nih pertanyaannya? Atau tadi sudah mendengar? Tenang. Masih dengar. Oke, siap. Silakan Kak Mada, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebenarnya tadi tuh jawabannya udah tepat, udah Masya Allah ya. Nih orang-orang kayak gini tinggal nunggu lulus kuliah, habis itu zuat kalau bahasa kitanya. Jadi begini, kalau Ana sih lebih negesinnya ketika kita semua ya, nggak dipungkiri. Kalau misalnya kita itu susah banget balik Allah, karena kita nggak naruh cermin di depan, sesimpel itu gitu loh. Ibaratkan gini, lu pada tuh nggak naruh cermin di depan diri lu sendiri, lu kebanyakan ngurusin dosa orang lain. Kadang-kadang kan kita gembur-gembur banget ya, ngurusin dosa orang lain. Wah ente zina, dosa. Wah ente ngerokok, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Wah ente pacaran, haram. Tapi ketika kita sendiri, jarang kita nanya diri kita sendiri, gue udah ngelakuin dosa apa aja sih? Hari ini ada kata-kata gue yang nyakitin hati orang nggak? Nah, kalau di kita kalangan para alawiyin, waktu itu Habib Jindan pernah ditanya sama Ami itu pamannya. Beliau bilang gini, habaib zaman sekarang itu nggak ada muhibbinnya, nggak ada pencintanya, jarang. Terus ditanya balik, sekarang kalau ada pencintanya, habibnya siapa? Lu habibnya. Ilmu nggak ada, cuma seringnya tuh ngehujat orang gitu loh. Makanya sesimpel kita naruh kaca di depan diri kita setiap hari, apapun yang kita bawa. Kayak Ana sekarang juga naruh kaca di depan muka Ana sendiri gitu loh. Bukan buat kalian tapi buat Ana sendiri sebenarnya. Nah, jadi resepnya itu ketika kita susah balik ke Allah, ketika ada semua masalah, karena kita nggak naruh kaca di depan diri kita. Kalau kita naruh depan kaca, yang dibilang Ustazun Al-Kiram kita tadi nih, yang berilmu sekali, itu sudah pasti kita jalankan. Kita ngerasa nggak mampu, karena di depan kita udah ada kaca. Nanti kita bilang, gue nggak mampu, udah pasti. Jalan satu-satunya kemana sih? Gue sholat, wudhu, gelar sejadah, sholat, zikir. Kan gitu ya. Jawaban Anas sesimpel itu deh. Mohon dikoreksi Ustadz kalau salah. Allah a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Mada. Oke, karena kita sudah mendengar pemaparan dari kedua pemateri kita akan menjawab nih pertanyaan dari member. Ada beberapa pertanyaan. Saya bacakannya dari Kak Riko Al-Mujahid di 02. Minta penjelasan bedanya planning dan angan-angan. Oke, ini mungkin singkat saja ya untuk Ustadz Rizky, silahkan. Bedanya planning dan angan-angan. Angan-angan itu bahasa Arabnya amal, pakai hamzah biasa, bukan pakai ain. Amal, punya angan-angan, mau ini, mau itu. Tapi kalau planning itu target. Saya punya planning A, saya jalankan untuk menuju sesuatu, mendapatkan sesuatu. Kalau planning saya
ini gagal, saya udah punya planning B. Jadi ada planning A, planning B. Jadi planning itu lebih kayak ke emang kita tuh serius mau mengeksekusi sesuatu, mau mendapatkan sesuatu. Tapi kalau angan-angan tuh sekedar menghalu aja. Halu lah bahasa gampangnya. Angan-angan tuh halu. Begitu, itu bedanya planning sama angan-angan. Oke, baik. Semoga bisa terjawab ya. Ada pertanyaan lagi nih, sebentar. Tenggelam nih jadi agak repot nih kalau di komentar. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Fauziah _Arsyad 123. Putus asa termasuk fitrah diri manusia dan fitrah manusia itu tidak bisa dihilangkan kecuali dikendalikan. Apakah pengelolaan mindset di ambang putus asa? Mungkin Kak Mada boleh jawab secara singkat aja nih Kak Mada untuk menyingkat waktu kita pada malam hari ini. Oke. Jadi putus asa itu termasuk fitrah dari manusia. Fitrah manusia itu nggak bisa dihilangkan kecuali dikendalikan. Apakah pengelambang putus asa? Sebenarnya putus asa itu bukan fitrah. Nggak ada yang dibilang putus asa tuh fitrah. Kalau dulu putus asa fitrah, Nabi Yuna kita, Nabi Muhammad SAW, ketika dakwahnya nggak diterima, ketika dilempar sama kotoran, itu udah nyerah, udah bilang ke Allah, ya Allah, udah di azab aja deh, azab, gue udah nggak bisa deh, capek gue, dakwah dilemparin kotoran, dakwah dibilang dukun, capek gue. Itu kalau putus asa itu fitrah ya. Itu dia, kalau putus asa itu fitrah. Dan bagaimana dibilang bukan pengendalian mindset sih sebenarnya, lebih ke penaruhan harapan, letakkan penaruhan harapan. Ketika lu nggak mau putus asa, ketika kita nggak mau putus asa, taruh harapan itu di, ya jangan di hati. Ketika harapan kita kepada dunia ini udah pernah Ana bahas, ada di reel sana. Ketika kita menaruh harapan dunia di hati dengan ruang yang besar, itu yang bikin kita putus asa kadang-kadang. Gitu loh. Kita berharapnya dikabulin dengan sesuai keinginan kita, bukan kemauannya Allah dan yang kita butuhkan. Itu yang bikin putus asa. Kalau katanya Gus Baha, kita itu kadang-kadang bersyukurnya suka lupa diri, harus punya Fortuner dulu. Padahal kalau nggak makan nasi seminggu aja mati. Sesimpel itu. Gitu ya. Kalau dari Ana nih ya, kalau salah bisa dikoreksi banget. Allah a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Kak Mada nih selalu mengasih contoh yang mudah ya bagi kita ya teman-teman. Jadi mudah banget nih kita pahami. Oke, semoga terjawab ya untuk kakak tadi yang bertanya. Ini satu pertanyaan lagi nih. Afwan Ustadz izin bertanya, adakah tolak ukur kemuliaan seorang hamba kepada Tuhannya atau Allah? Terus bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan atau kecintaan dari Allah? Apa yang harusnya, oh ini enggak. Tapi terus bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan atau kecintaan dari Allah? Bagaimana Kak Ustadz Rizky? Bisa dipahami ya untuk pertanyaannya? Bagaimana? Mau saya ulang nggak? Ini kayaknya tadi keputus nih. Cukup. Baik, bismillah, mohon izin menjawab. Tolak ukur kemuliaan seorang hamba di hadapan Rabb-nya itu takwa. Udah masyhur ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan kalian, di hadapan Allah itu yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, yang paling ganteng, paling cantik, paling tinggi jabatan, atau paling pinter, paling cerdas, apalah. Enggak. Yang paling mulia itu yang paling takwa. Takwa tuh gampangnya imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, mengerjakan Allah punya perintah, meninggalkan Allah punya larangan. Itu gampangnya. Definisi takwa banyak. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu punya definisi takwa. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu punya definisi takwa. Macam-macam para sahabat punya definisi takwa. Tapi gampangnya satu itu tadi. Semua kalau misalkan dikumpulin intinya satu, merujuk pada menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Orang yang paling mampu, tapi tolak ukur yang dari dua ini yang paling diambil yang kedua. Bagaimana seseorang tuh bisa betul-betul melaksanakan, meninggalkan larangan Allah. Kalau kita buka hadis arba'in yang ke-9, itu Rasulullah bersabda, manahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
apa yang aku larang ke kalian, kalau kata Rasulullah apa yang aku larang, otomatis itu apa yang Allah larang. Karena yang Rasulullah larang tuh semua wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah nggak pernah berucap dari hawa nafsu atau kepentingan sendiri atau apa. Semua wahyu yang diwahyukan. Kata Rasulullah, apa yang aku larang, berarti yang Allah larang juga. Itu fajtanibuh, jauhi, mutlak semua. Wa ma amartukum bihi, yang aku perintahkan, fa'tu minhum mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Makanya masyhur itu orang Arab Badui nanya, ya Rasulullah, mal Islam, apa tuh Islam? Islam tuh kamu sholat 5 waktu. Apakah hal alayya ghairu? Apakah aku ada kewajiban selain 5 waktu? Enggak ada, ila anta tawa, kecuali kamu nambah 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau kamu hartanya sampai nisab zakat, sama haji kalau kamu udah berusaha mampu. Habis itu ada lagi? Enggak ada. Kata orang Arab Badui, demi Allah aku nggak akan nambah daripada itu, dan aku nggak akan ngurangin. Tapi kata Rasulullah, aflaha in sodak, dia beruntung masuk surga kalau dia jujur. Perempuan juga sama, kalau dia sholat 5 waktu, idza sholatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa habitut farjaha wa ata'at zaujaha, sholat 5 waktu, puasa Ramadan doang, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah. Terus dia jaga kehormatan dirinya, dia nggak zina, sama dia taat sama suaminya, masuk surga lewat pintu manapun. Artinya untuk amalan tuh ringan tuh saja bisa, tapi yang paling penting gimana ninggalin maksiat itu. Full mutlak ninggalin maksiat itu dilarang. Apa? Ditekankan dalam Islam. Mau kamu amalannya standar, yang penting kamu ninggalin maksiat itu udah top. Jadi itu kedudukan seseorang di sisi Allah, di hadapan Allah tuh bagaimana dia bisa meninggalkan maksiat. Karena itu yang paling utama. Terus yang kedua, tadi apa sih tolak ukurnya? Cara mendapatkan cinta Allah itu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Di Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta sama Allah, betul-betul cinta, kan ada buktinya, nggak cuma kata-kata. Kalau orang cinta kan harus ada buktinya, nggak cuma kata-kata. Maka buktinya adalah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi bagaimana berbicara, bagaimana berpakaian, bagaimana adab makan, tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Amaliyahnya beliau, kemudian interaksi beliau, semuanya. Nah, sebisa mungkin, tentu tadi ya, sebisa mungkin. Itu cara mendapatkan cinta Allah yang langsung dikatakan dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak. Caper sama Allah, zikir sama Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Bahkan dalam hadis qudsi, kalau ada orang ingat aku dalam kesendirian, aku ingat dia dalam zatku. Tapi kalau dia ingat aku beramai-ramai, aku akan ingat dia di kelompok yang ramai-ramai yang lebih mulia daripada kelompok dia. Di kelompok para malaikat. Banyak cara mendapatkan cinta Allah. Nggak habis-habis, nanti bisa dinamai sama Ustaz Mada. Wallahu a'lam bishawab. Semoga. Oke, baik. Atas penyampaiannya begitu luar biasa ya pada malam hari ini. Mungkin sudah terjawab juga pertanyaannya teman-teman semua. Karena masih banyak ya ternyata Kak yang mau bertanya. Tapi kalau kita lanjutin, ini mungkin melebihi dari jadwal ronde acaranya gitu kan ya. Karena daerah kami berbeda, kalau di tempat Kak Rizky mah belum malam, belum sampai tengah malam gitu. Kalau kita ini yang di sini perlu istirahat gitu kan ya. Sudah lelah lah seharian. 1 jam sudah cukup ya kan menemani teman-teman semua pada malam hari ini. Teman-teman sudah tahu nih, kenapa sih kalau putus asa itu kita harus ingat Allah gitu. Kenapa? Terus kenapa juga kalau kita putus asa di saat sudah di tengah-tengah baru kita ingat. Di saat awal kita nggak ingat. Itu apa aja sih penyebabnya? Hal-hal apa sih yang harus kita ingat agar kita selalu mengingat sama Allah gitu kan ya. Jadi teman-teman semua sudah tahu, sudah memahami setidaknya yes, 5% lah kan ya. Saya nggak percaya kalau 100% gitu. Kadang saya berbicara kepada pemberi naskah dakwah milenial, teman-teman semua kalau dari sini setidaknya bawa oleh-oleh ya kan. Bawa oleh-oleh itu kan harus banyak ya Kak. Kalau banyak kan berat ya kan. Udah bawa baju berat apalagi oleh-oleh makanan. Bawalah oleh-oleh itu sedikit tapi bermanfaat dan jangan lupa disiarkan ya teman-teman semua. Jadi saya harapkan kepada teman-teman semua membernya Laskar Dakwah Milenial bisa mengamalkan hal-hal yang baru didapatkan
dan bisa menginspirasi banyak orang. Bahkan saya bangga ketika banyak membernya Laskar yang hijrah karena Laskar awalnya. Melihat seperti ini saja bisa merubah loh sikapnya teman-teman semua gitu. Oke, baik. Sebelum itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Rizky yang udah menyempatkan waktunya bersama Kak Mada yang udah repot-repot kan ya hadir pada malam hari ini. Kurang lebih waktunya 1 jam. Dan saya harapkan mudah-mudahan ini bermanfaat waktu yang 1 jam ini gak sia-sia semata. Dan pastinya apa yang Kak Mada sama Kak Rizky sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah Kak Rizky sama Kak Mada untuk selanjutnya. Oke, baik. Mungkin itu saja cerita kita pada malam hari ini. Pada sore hari di daerahnya Kak Rizky. Entah kapan lagi kita bisa berjumpa, saya juga tidak tahu. Kalau Kak Mada kan memang sudah ditarik oleh Laskar ya. Mungkin udah terbiasa berjumpa dengan saya, tapi jarang kan ya. Sengaja saya jarang. Biarlah yang moderator-moderator baru ini yang selalu bertemu dengan Kak Mada gitu. Saya lebih cari yang santai aja saya lebih jadi pengawas gitu kan ya. Ngawasi teman-teman moderator yang baru-baru ini apa sih kurangnya gitu. Jadi silahkanlah kalian sama Kak Mada dan lain sebagainya. Saya ini jadi ini pembackup ketika teman-teman semua nggak bisa ya udah saya aja gitu. Oke, baik. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita dokumentasi ya sebagai bukti pada malam hari itu Kak Rizky ada loh di Laskar. Nanti para member pada ngetek akunnya Kak Rizky gitu kan ya. Tolong ya di repost biar mereka bahagia sama Kak Mada juga. Dan juga nanti Kak Rizky dan Kak Mada untuk teman-teman semua yang belum sempat pertanyaannya belum sempat dibacakan bisa nih DM DM Laskar, akunnya Laskar, kalau enggak DM admin aja, PC adminnya bilang pertanyaan saya belum dibalas, belum dibacakan, nanti kita akan share ke Kak Rizky dan Kak Mada. Ya, itu alangkah baiknya, tapi kalau teman-teman semua mau nge-DM, silahkan. Kalau nunggu setahun, 2 tahun baru dibalas, ya kan? Gitu. Itu saya kasih jalan terbaik. Oke, mungkin kita bisa, mungkin Kak Ika bisa matikan dulu komentarnya. Sudah? Oke, baik. Oke, selesai aja yang SS. Mungkin kita bisa Kak Rizky. Kak Rizky belum tahu ya L ini apa. L itu artinya Laskar, dakwah milenial. 1, 2, 3. Oke, dan 3-nya 1 kali lagi terserah mau gaya apa aja. Oke. 1. Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu gaya, waduh. Kayak ajarin gue Kak Rizky. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, membaca doa kafaratul majelis, dilanjut dengan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Rizky dan Kak Mada. Saya akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habiban asyaraftu bi liqa'ik wa bi hudud. Amin amin ya Allah wa nabil qabul. Ya Allah. Wa anta barakallahu mata'ana Allah fi talil hayya wa fid din wa fid dunya wal akhirah fa insyaallah anta min alil khair. Jazitum. Fadal antum awalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhirul kiram. Anda juga pamit ya, duluan ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Oke, Kak Ika, tolong di-save ya. Oke.